Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Bakar, bakar. Suara teriakan warga terdengar menggema, mengisi udara malam yang mencekam. Dari kejauhan, sebuah rumah sederhana di Desa Purnama Jaya terbakar dengan api yang melahap tanpa ampun. Di tengah kobaran api itu, seorang gadis muda terikat pada pohon besar. Tubuhnya yang penuh luka, wajahnya yang sudah hampir tidak dikenali, menatap dengan tatapan penuh kebencian. Bunuh saja wanita iblis itu. Sorak warga yang menambah amarah yang mengalir deras di udara. Gadis itu, Sari, dengan suara lirih namun penuh keteguhan, berteriak, "Aku tidak bersalah." Namun tak ada yang mendengarnya. Di hadapan masyarakat yang sudah terhasut kebencian, kata-katanya tak lebih dari bisikan angin yang akan segera hilang. Dia tidak tahu bagaimana, tapi dia tahu satu hal: malam ini adalah pembalasan. Pembalasan atas segala cacian, penghinaan, dan penderitaan yang ia terima selama ini. Namun, ketika api mulai menyala dan tubuhnya mulai terpanggang, ada sebuah suara yang berbeda, suara yang lembut namun penuh kekuatan, sebuah harapan yang tak pernah ia duga akan datang. "Sari, berhenti. Kamu masih punya pilihan." Di tengah api yang mengamuk, Sari harus memilih meneruskan jalan kebencian yang sudah ia mulai, atau menerima bahwa ada cara lain untuk menemukan keadilan. Namun satu hal yang pasti, tidak ada yang akan pernah sama lagi setelah malam itu. Ini bukan hanya kisah tentang balas dendam. Ini adalah kisah tentang memilih siapa kita setelah segalanya hancur. Bakar-bakar. Suara warga beramai-ramai memenuhi sebuah rumah keluarga miskin di Desa Purnama Jaya. "Bunuh saja wanita iblis itu," sorak warga lainnya yang diiringi beberapa warga. "Iya, kita bakar saja wanita pembawa sial itu," timpal lagi pria lainnya. Sari, seorang gadis yang terlahir dari keluarga yang tak punya, dengan kondisi fisik yang berbeda dari gadis lainnya. Dia yang memiliki wajah dengan bentuk yang berbeda, sehingga warga menerapkan nama padanya gadis tanpa wajah. Dan semua orang banyak yang menghina juga mencacinya. Hingga hari ini karena kematian seorang pemuda bernama Damar dengan kondisi yang mengkhawatirkan dan tak diketahui dasar kematiannya, membuat mereka berpikir bahwa kematian Damar karena Sari, si gadis tanpa wajah. "Tidak, aku tidak bersalah." Sari yang terus diboyong oleh warga, berusaha membela diri, karena dirinya merasa tidak bersalah. "Diam kau pembawa sial, pembawa petaka bagi desa ini," hardik seorang lelaki yang berperawakan gagah separuh baya. "Tidak tuan, aku tidak bersalah. Aku tidak tahu apa-apa." "Lirisari, mana ada maling ngaku. Kamu itu wanita setan," timpalnya. "Jangan tuan, jangan sakiti anak saya. Dia tidak bersalah." Melas Maya, ibu dari gadis tersebut dengan wajah yang dipenuhi air mata. "Bawa gadis iblis itu, kita bakar dia." Tanpa menyahuti ucapan Maya, sosok lelaki yang setengah tua itu malah terus membawa warga untuk segera membakar Sari. "Jangan tuan, jangan bakar anak saya," ucap Rudi, suami Maya. Dia bersimpuh di kaki pria tersebut demi menyelamatkan putri satu-satunya. Bug Rudi terjengkang karena dadanya yang ditendang pria tersebut. Sari yang melihat orang tuanya disakiti merasa sesak. Perbuatan manusia di hadapannya sungguh tak berhati. Ia menyalahkan dirinya yang tidak tahu apa-apa, bahkan berniat membakarnya. "Diam kalian. Kalian hanya manusia yang bersekutu dengan iblis, dan anak kalian keturunannya." Sehingga membuat ricuh Desa Purnama Jaya. Banyak pemuda dan yang mati tidak diketahui dasar kematiannya. "Jika bukan kalian dan gadis ini, siapa lagi?" "Hah? Benar, kalian pembunuh," timpal warga lainnya. "Ibu, Bapak tolong Sari, Bu," lirih Sari dengan wajah sendu. Hatinya teriris dengan apa yang dialaminya saat ini. Sebagian hinaan dan cacian yang ia terima tidaklah seberapa sakitnya,
ketimbang melihat orang tuanya diperlakukan tidak manusiawi oleh warga di kampungnya. Bawa dia ke lapangan, lantangnya dengan suara tegas, menyuruh warga yang mengikutinya untuk segera membakar Sari. Ibu! Sari! Suara teriakan ibu dan anak yang minta dibelas kasihan tidak ada yang mendengar. Seakan nyanyian di malam yang semakin larut, mereka terus menyeret Sari dengan tubuh yang dipenuhi oleh luka. Ikat dia di pohon besar itu, titah pria tersebut. Baik tuan, lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Mereka tetap meneruskan aksi kejinya, mengikat Sari pada pohon beringin tua. Permintaan Sari untuk dilepaskan tidak sama sekali didengar oleh mereka. Maya dan Rudi tak bisa berbuat apa-apa melihat anak gadisnya diperlakukan bak hewan. Biur. Beberapa warga menyirami tubuh Sari dengan minyak tanah. Rintihan dan lirihan Sari tidak sama sekali membuat mereka iba dan kasihan. Biadab kalian semua. Kalian akan mendapat balasan dari setiap sakit yang aku rasakan. Ingat baik-baik, Pak Aditya, aku akan kembali dan membalaskan dendamku. Ucap Sari dengan suara lantang. Rasa sakit di tubuhnya seakan tidak lagi dia rasakan. Kematian sudah di depan matanya. Dia Pak Aditya, seorang pria terkaya di desa Purnama Jaya yang membuat warga terhasut untuk mengeroyok Sari, sehingga tertutup mata hati mereka semua. Sebelum kau berbuat, pikirkan hidupmu. Kau akan mati dibakar oleh api atas perbuatanmu. Wanita iblis, sahut Pak Aditya. Kalian ingat baik-baik, kalian tidak akan tenang. Hidup kalian akan dipenuhi rasa ketakutan, hingga saatnya aku akan datang dan membalas kalian semua. Diam kau, lebih baik kau terima kematianmu. Bakar dia, titahnya pada seorang pria yang bertubuh gempal. Baik tuan. Mereka mulai membakar setiap sisi, sehingga perlahan api mulai menyala dan membesar, hingga melahap setiap inci demi inci. Sari, suara lirih Maya dan Rudi. Kalian manusia biadab, kalian manusia terkutuk. Akan aku pastikan Sari akan membalas perbuatan kalian semua. Suara lantang Maya, dengan wajah merah padam dan dadanya yang kembang kempis menahan amarah. Maya menyaksikan sendiri pembakaran anak gadisnya. Namun tidak ada sama sekali teriak kesakitan dari Sari saat api mulai melahap tubuhnya. Maya melihat Sari yang tersenyum padanya, dengan bulir bening yang terus membanjiri kedua pipinya. Aku akan kembali. Suara parau terdengar menyayat di telinga Maya. Selama ini Sari anak yang baik, meski dia tidak memiliki wajah seperti gadis lainnya. Hahaha. Pak Aditya dan warga pengikutnya tertawa terbahak melihat api yang mulai melahap gadis yang tak berdosa. Malam yang menjadi saksi pembakaran, seorang wanita di desa Purnama Jaya terlihat seperti ada sebuah perayaan besar. Ramai dengan tawa dan tangis, tawa yang akan membawa mereka pada sebuah petaka. Dan tangis yang amat memilukan dari dua orang yang melihat anaknya terbakar. Satu persatu mereka mulai meninggalkan tempat itu, hanya menyisakan Maya dan Rudi. Andai kau mau menerima tawaranku, Maya, semua tidak akan terjadi, bisik Pak Aditya sesaat sebelum kepergiannya. Maya sadar, jika apa yang menimpanya adalah niat dari Pak Aditya. Iya, sebelum kejadian tragis yang menimpa Sari, Maya sempat menemui Pak Aditya untuk meminjam uang, karena beras di rumahnya sudah habis. Namun Pak Aditya tidak memberikannya dengan cuma-cuma. Meski dengan meminjam ia tidak memberikannya, tapi malah memberikan sebuah pilihan. Pak Aditya akan memberikan pinjaman bahkan dengan cuma-cuma asal Maya mau tidur dengannya selama 1 malam. Namun Maya tidak memberikannya dengan cuma-cuma, meski dengan meminjam ia tidak memberikannya. Namun Maya menolaknya mentah-mentah, dan lebih memilih kelaparan dibanding harus tidur dengan Pak Aditya. Aku bukan wanita seperti yang kau pikirkan, Tuan. Aku masih punya harga diri. Ucap Maya menolak permintaan Pak Aditya saat itu. Baiklah, kau akan menerima akibat dari penolakan MU. Maya, silahkan keluar dari rumahku. Maya pun meninggalkan kediaman Pak Aditya. Ia menangis sepanjang jalan. Ia tidak tahu harus mencari pinjaman kemana. Di rumah Rudi dan Sari pasti tengah menunggunya. Bu, suara parau Rudi menyadarkan Maya dari lamunan. Maafkan Bapak, tidak bisa menjaga Sari. Ucap Rudi dengan pandangan kosong.
Maya melihat api yang sudah padam, menatap tulang belulang yang sudah menjadi abu. Kelopak matanya mengembun. Pandangan berkaca-kaca melihat anak gadisnya sudah tiada. Rudi merasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan Sari. Ia tidak tahu jika kematian Sari sebuah siasat terselubung. Di sisi lain, Pak Aditya tengah berpesta dengan para bawahannya. Mereka sama sekali tidak memiliki rasa setelah melakukan perbuatan keji. Pak Aditya yang tengah asyik dengan sebuah minuman dalam gelasnya, tidak sama sekali merasa empati pada gadis yang ia bakar. "Ayah!" Suara seseorang membuat Pak Aditya menghentikan aktivitasnya. "Sayang, semua sudah ayah lakukan. Dia sudah mati terkabar," ucap Pak Aditya pada seorang gadis di hadapannya. "Benarkah ayah?" "Iya, jadi kamu tidak usah takut jika Aryo akan meninggalkan kamu." "Terima kasih ayah. Ayah memang yang terbaik." Pak Aditya bukan melakukannya karena satu penolakan saja. Dia pun melakukan pembakaran pada Sari karena dirinya melihat Aryo tengah menemui Sari. Aryo adalah calon suami dari putrinya, Arum. Aryo yang memiliki wajah tampan dan mapan, membuat Arum sangat terobsesi padanya. Sehingga ketika melihat Aryo yang tengah mengobrol dengan Sari, membuat Arum cemburu. Dan karena cinta butanya, ia meminta sang ayah untuk menyingkirkan Sari. "Ya sudah, istirahat. Besok kamu harus bertemu Aryo, kan?" ucap Pak Aditya pada Arum. "Iya, makasih ayah. Selamat tidur." Arum pun meninggalkan Pak Aditya dengan senyum yang terus mengembang. Ia memasuki kamarnya dan membaringkan tubuhnya di atas kasur. Senyumnya terus terpancar mendengar kabar jika ayahnya sudah menyingkirkan gadis yang selama ini dikagumi oleh Aryo. Malam semakin larut. Arum yang sudah merasa mengantuk dan menguap. Ia mencoba memejamkan matanya. Srek-srek-srek suara gesekan seperti seseorang yang tengah membawa sesuatu mengganggu pendengaran Arum. Bau bunga melati menguar dan tercium di indera penciumannya. Arum bangkit dan menoleh pada penjuru kamarnya. "Ayah!" Tidak ada jawaban. Hanya keheningan dan angin yang berhembus. "Ayah, apa itu ayah?" Sayu terdengar suara tangisan, membuat Arum semakin penasaran. Ia pun bangkit dan berjalan menuju asal suara. Arum menyapu seluruh ruangan yang terang remang dari lampu tidurnya. Dia tidak sama sekali melihat keberadaan seseorang. Ia terus berjalan dan membuka pintu kamar, namun jantungnya seakan berhenti berdetak. Dan seakan loncat dari tempatnya melihat sosok yang tengah berdiri di hadapannya. "Arg!" Arum terbelalak. Tubuhnya gemetar saat melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Tubuh itu adalah Sari. Meski tubuhnya sudah hangus terbakar, wajahnya yang dahulu tidak tampak jelas kini muncul dengan senyum penuh kebencian. "Tidak mungkin!" teriak Arum dengan suara serak. Tubuhnya terdorong mundur. Sari hanya berdiri di sana. Tubuhnya yang terbakar kini hampir tidak dapat dikenali. Namun tatapan matanya yang penuh amarah tetap bisa membuat siapapun yang melihatnya merasa ketakutan. "Kau pikir bisa menyingkirkanku begitu saja?" Suara Sari terdengar seperti bisikan yang mengerikan. Arum mencoba mundur lagi, namun kakinya seperti terikat oleh rasa takut yang luar biasa. "Sari, kau mati, bagaimana ini bisa terjadi?" Arum terduduk di lantai. Jantungnya berdetak kencang. Matanya tak dapat mempercayai apa yang ia lihat. "Aku tidak mati, Arum. Aku hanya kembali untuk menuntut balas," jawab Sari dengan suara rendah, namun menggelegar di telinga Arum. "Dan kalian akan merasakan penderitaan yang aku rasakan." Maya yang sedari tadi menangis di pojok ruangan itu tiba-tiba terdiam. Ia menatap ke arah pintu dengan perasaan bingung. Tangan Maya gemetar. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. "Sari, kamu masih hidup?" Uara Maya serak, dipenuhi oleh kecemasan dan harapan yang bercampur aduk. "Iya, Bu, aku masih hidup," jawab Sari. Meskipun tubuhnya sudah hangus, matanya yang tajam mengarah pada Arum dan Pak Aditya yang kini terlihat pucat pasi. Sari melangkah mendekat, dan setiap langkahnya terasa seperti bayangan gelap yang merayap. "Apa yang kalian lakukan padaku? Aku akan membuat kalian menyesal selamanya." Pak Aditya yang berdiri di sudut ruangan itu mencoba untuk bergerak, namun kakinya seperti tertanam di tempat. Ini tidak mungkin."
katanya dengan gemetar. Sari, kamu tidak bisa melawan kami. Kami akan menghancurkanmu. Kalian sudah menghancurkanku, Pak Aditya, balas Sari, nadanya penuh dengan kebencian. Tapi kalian tidak tahu, jika setiap perbuatan jahat yang kalian lakukan akan kembali pada kalian dengan cara yang lebih buruk. Sari menatap Arum yang sudah mulai terisak. Wajahnya yang sebelumnya cantik kini terdistorsi oleh rasa takut yang mendalam. Aku tidak pernah ingin kalian mati, Arum. Aku hanya ingin kalian merasakan apa yang aku rasakan. Tapi kalian yang memilih jalan ini. Dengan langkah perlahan, Sari mendekatkan dirinya pada Arum dan Pak Aditya, dua orang yang telah membuat hidupnya penuh penderitaan. Kalian yang memilih ini semua. Kalian yang menginginkan kematianku, ujar Sari sambil mengangkat tangannya. Api kecil mulai muncul di telapak tangan Sari, berputar-putar seperti api yang hidup, mengarah kepada Arum dan Pak Aditya. Arum yang semakin ketakutan berusaha lari, namun kakinya seperti tak bisa bergerak. Tolong, Sari, jangan lakukan ini, teriaknya dengan putus asa, wajahnya penuh dengan air mata. Kami tahu, kami salah. Maafkan kami. Maaf tidak akan pernah cukup, jawab Sari dengan dingin. Sekarang, rasakan penderitaanku. Rasakan rasa takut yang aku rasakan ketika kalian menyalakan api itu di tubuhku. Api yang ada di tangan Sari mulai membesar, menyalakan seluruh ruangan. Ini akan menjadi balasan yang setimpal untuk setiap tetes air mata yang telah kalian sebabkan, ucap Sari. Tatapannya penuh dengan api dendam yang membara. Maya yang melihat ini hanya bisa menatap dengan air mata mengalir. Sari, tolong berhenti. Ini sudah cukup. Jangan biarkan kebencian menguasaimu. Maya berteriak. Namun suara Sari yang kini lebih keras dan menggema di seluruh rumah membuat Maya semakin panik. Sari menatap ibunya dengan mata penuh kebencian. Namun di dalam hatinya masih ada secercah kasih sayang yang tak terungkapkan. Aku tidak akan membiarkan mereka melarikan diri, Bu, ucapnya dengan suara yang perlahan melembut. Mereka harus merasakan bagaimana aku merasakan perasaan ditinggalkan, dihina, dibakar hidup-hidup. Sari melanjutkan perjalanan menuju tempat Pak Aditya dan Arum yang kini tergeletak di tanah. Tak berdaya, api yang membakar tubuh mereka semakin besar. Namun tidak ada yang terdengar selain teriakan ketakutan yang tak terdengar di dalam kegelapan malam. Ketika api semakin membesar, Sari menghilang ke dalam bayang-bayang malam. Aku akan kembali, suara itu terdengar lagi. Meski tubuh Sari sudah hilang, namun jejak langkahnya tetap meninggalkan bekas yang tak bisa dilupakan oleh mereka yang terlibat dalam kematiannya. Desa Purnama Jaya pun menjadi hening. Api yang membakar di tempat itu telah padam. Namun bekas kebencian yang ditinggalkan Sari tidak akan pernah hilang. Sebuah peringatan bagi mereka yang melakukan ketidakadilan. Hari itu, mereka yang terlibat dalam kebiadaban yang dilakukan pada Sari akhirnya merasakan hukuman yang setimpal. Namun yang paling terluka adalah Maya dan Rudi, yang harus menanggung penderitaan dan kehilangan yang tak terbayangkan. Aku akan kembali, suara itu terus menggema, mengingatkan mereka semua bahwa keadilan akan datang, meskipun dengan cara yang paling mengerikan sekalipun. Desa Purnama Jaya tetap sepi meskipun pembakaran itu sudah berakhir. Keheningan malam seakan menyelimuti desa itu. Namun di dalam hati setiap orang yang terlibat, rasa takut dan penyesalan mulai merayap perlahan, membalut hati mereka dengan ketidaktenangan yang tak terucapkan. Maya dan Rudi yang kini tinggal berdua di rumah yang telah hangus oleh api, tidak dapat menahan tangis mereka. Air mata yang mengalir tak mampu menghapus rasa sakit yang mereka rasakan setelah kehilangan Sari, anak satu-satunya yang mereka cintai. Maya duduk di sudut rumah, memandang sisa-sisa puing rumah mereka yang terbakar. Hatinya kosong, hanya rasa kehilangan yang menggelayuti setiap detik waktu yang berjalan. Sari, anakku, maafkan ibu, maafkan bapak, bisik Maya sambil mengusap wajahnya dengan tangan yang lelah. Rudi berdiri di dekatnya, tak mampu berkata-kata. Sebuah penyesalan mendalam menyelimuti pikirannya. Ia merasa telah gagal melindungi anaknya. Mereka berdua kini hanya bisa berdoa, berharap agar jiwa Sari mendapatkan kedamaian meskipun semua yang terjadi telah menggoreskan luka yang mendalam dalam hidup mereka. Namun,
Tak ada yang tahu bahwa api yang membakar Sari hanyalah permulaan dari sebuah kisah yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Kekuatan yang ada dalam dirinya, yang selama ini tak terlihat, mulai bangkit. Sari yang telah dianggap mati, kini berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dihentikan. Sebuah kekuatan yang mencari keadilan dengan cara yang paling menakutkan. Pada malam yang kelam, jauh di luar desa, di tempat yang sepi, Sari berdiri di atas sebuah bukit. Tubuhnya yang terhangus kini kembali utuh, meski tidak sepenuhnya sempurna. Wajahnya yang dulu rusak kini mulai membentuk kembali, namun tetap ada tanda-tanda luka yang tak bisa disembunyikan. Dengan tatapan penuh kebencian, ia memandang desa yang jauh di bawah sana, tempat di mana hidupnya hancur. Api yang membakar tubuhnya tidak memusnahkan semangatnya, justru memberinya kekuatan untuk bangkit. Aku akan membalas mereka satu persatu. Suara Sari bergema di udara malam. Tidak ada yang bisa lari dari hukumanku. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir yang sudah kutentukan. Dengan langkah penuh keyakinan, Sari melangkah turun dari bukit itu, menuju desa yang dulu pernah menjadi rumahnya, rumah yang kini menjadi tempat di mana dirinya dihancurkan. Setiap langkahnya membawa bayang-bayang gelap, setiap jejaknya mengingatkan tentang kematian yang akan datang, kematian yang akan menjemput mereka yang terlibat dalam pembakarannya. Di dalam rumah Pak Aditya, kegembiraan yang semula terasa besar kini terasa hampa. Arum yang sebelumnya tersenyum penuh kebahagiaan kini gelisah. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Rasa takut dan cemas semakin mencekamnya. Sari tidak akan membiarkan kita begitu saja, pikirnya dalam hati. Namun ia tidak ingin mengakui bahwa dirinya merasa ketakutan. Pak Aditya, yang tengah menikmati waktu santainya, tidak memperhatikan kecemasan putrinya. Ia merasa kemenangan sudah ada di tangan, karena Sari sudah tiada. Namun, ia tidak tahu bahwa kemenangan itu hanya semu. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengintainya, menunggunya dalam gelap. Keheningan malam itu terus berlangsung, hingga suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Arum terlonjak bangun dari tiduran, tubuhnya penuh keringat dingin. "Ayah, apa itu?" teriaknya, ketakutan. Pak Aditya yang sebelumnya tenang, kini mulai merasakan ada yang tidak beres. Suara langkah kaki itu semakin dekat, semakin jelas terdengar. Matanya mulai beralih ke arah pintu, saat pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, tanpa ada angin yang menyentuhnya. "Sari!" teriak Arum dengan suara penuh ketakutan. Tubuhnya membeku di tempat. Pak Aditya mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas. Ia menatap sosok yang berdiri di pintu, sosok yang telah lama dianggap mati, namun kini berdiri di hadapannya, membawa kegelapan yang tak terelakkan. "Apa yang kalian lakukan padaku, kalian akan membayar." Suara Sari terdengar begitu jelas, menggetarkan setiap serat tubuh mereka. Mata Pak Aditya terbelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kau tidak mati?" tanyanya, namun suaranya serak, ketakutan. "Aku tidak mati," jawab Sari dengan dingin. "Dan sekarang aku akan membuat kalian merasakan apa yang aku rasakan. Tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri." Arum berteriak panik, mencoba berlari ke arah pintu, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. "Ayah, apa yang terjadi? Aku takut." Pak Aditya yang mencoba berdiri, merasakan tubuhnya semakin terikat oleh ketakutan yang mendalam. "Kami tidak ingin menyakitimu, Sari. Kami salah. Tolong jangan lakukan ini," ucapnya dengan penuh ketakutan. "Kalian sudah melakukannya," balas Sari dengan tatapan yang penuh kebencian. "Kalian sudah membuatku merasakan penderitaan yang tak bisa terhapuskan. Kalian yang memilih jalan ini." Dan saat itu juga, api kecil yang mulai muncul di tangan Sari kembali menyala. Kali ini lebih besar, lebih kuat, lebih mengerikan. Api itu melahap seluruh ruang, menghanguskan setiap sudut rumah Pak Aditya, menghancurkan segalanya yang pernah ia miliki. Malam itu, Sari melampiaskan dendamnya dengan api yang tak bisa dipadamkan. Tak hanya Pak Aditya dan Arum, namun seluruh desa pun merasakan akibat dari tindakan mereka yang telah membuatnya menderita. Dan di akhir malam itu, Sari berdiri di tengah api, tubuhnya yang tak lagi terbakar,
namun tetap penuh dengan kemarahan dan rasa sakit. Aku sudah kembali, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Di desa yang kini tenggelam dalam ketakutan, mereka semua tahu, balasan dari Sari bukan hanya milik satu orang, tetapi untuk mereka yang pernah menganiaya dirinya. Sebuah peringatan bahwa keadilan, meskipun datang dengan cara yang mengerikan, tidak akan pernah terhindarkan. Api yang berkobar di rumah Pak Aditya tidak hanya menghanguskan bangunan, tetapi juga meninggalkan jejak ketakutan yang mendalam di hati setiap orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Desiran api yang terdengar menderu-deru menjadi saksi bisu bagi mereka yang telah berbuat salah. Sari, yang kini lebih dari sekadar gadis tanpa wajah, berdiri di tengah-tengah kobaran api, tak terpengaruh oleh panasnya. "Kalian semua tidak akan pernah melupakan apa yang telah kalian lakukan," ujar Sari dengan suara yang tenang namun penuh dengan ancaman. Pandangannya tajam, penuh amarah, namun dalam matanya ada sedikit kesedihan. Kesedihan yang tak bisa dihapuskan oleh kemarahan atau dendam yang menyala-nyala. "Sari, tolong berhenti!" teriak Arum, yang kini hanya bisa berjongkok ketakutan di sudut ruangan. Matanya dipenuhi dengan air mata, bibirnya gemetar. "Kami salah, kami sangat salah. Jangan hancurkan kami." Sari melangkah perlahan menuju Arum yang terisak di pojok ruangan. Langkahnya berat, namun penuh tujuan. "Kalian semua sudah hancurkan aku. Apa yang sudah kalian lakukan tak akan bisa diperbaiki dengan permintaan maaf atau penyesalan. Kalian memilih untuk menghancurkanku, dan sekarang saatnya aku menghancurkan kalian," jawab Sari dengan suara yang semakin dingin. Namun, ada sedikit kelembutan dalam pandangannya saat ia menatap Arum yang masih tergeletak, merintih penuh penyesalan. Meskipun kebenciannya membara, Sari tahu bahwa ada seorang gadis di depan matanya yang juga hancur, yang juga telah kehilangan banyak hal. Arum bukanlah satu-satunya yang harus menanggung balasan dari perbuatannya, namun dalam hati Sari, ia tahu bahwa balasan itu lebih untuk Pak Aditya yang telah merencanakan dan mengeksekusi semuanya. Sari menatap Arum dengan mata yang penuh dengan amarah dan rasa kasihan. "Kamu mungkin tidak tahu apa yang telah terjadi, Arum, tapi ini bukan tentangmu. Ini tentang apa yang mereka lakukan padaku, dan apa yang mereka lakukan padamu." Arum mengangkat wajahnya, meskipun takut dan cemas, ia masih bisa melihat secercah kebaikan dalam diri Sari. Aku tidak tahu harus bagaimana, aku minta maaf, aku sangat menyesal," ucap Arum dengan suara terisak, air matanya mengalir deras. Sari terdiam sesaat, perasaan campur aduk mengisi hatinya. Maaf tidak akan cukup. Tetapi kamu tidak akan mengalami apa yang mereka alami. Aku akan memberi kamu kesempatan untuk berubah. Arum, berhenti mengikuti jejak mereka. Sari membalikkan badan, meninggalkan Arum yang masih terisak di sudut ruangan. Dengan satu gerakan tangan, api yang membakar rumah Pak Aditya mulai padam, meninggalkan sisa-sisa abu yang tertinggal di tanah. Hanya ada rasa hampa yang menggantung di udara, menggantikan panasnya api yang semula membara. Sari berpaling ke arah Maya dan Rudi, yang masih berada di luar, terkejut oleh apa yang mereka saksikan. "Maya, Rudi, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak ingin melihat kalian menderita lebih jauh. Tapi kalian harus tahu, kalian yang masih hidup harus menjalani hidup ini dengan cara yang benar. Jika kalian ingin keadilan, kalian harus menemukannya dalam diri kalian sendiri," ujar Sari dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Maya dan Rudi hanya bisa terdiam. Mereka menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan, termasuk berdoa agar Sari kembali hidup, mungkin adalah sesuatu yang harus mereka bayar dengan cara yang lebih besar. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari ketidakadilan yang mereka pilih untuk diamkan. Namun, di tengah-tengah itu semua, ada rasa harapan yang terbit, meski sangat tipis. Maya menggenggam tangan Rudi, merasakan kehangatan satu sama lain meskipun dalam suasana yang sangat penuh penderitaan. "Kita akan hidup, Rudi. Kita akan hidup untuk menebus semua dosa-dosa kita," ujar Maya, meskipun air mata terus mengalir dari matanya. Sari berjalan menjauh dari mereka, meninggalkan desa Purnama Jaya dengan langkah yang mantap. "Aku akan pergi, tapi aku tidak akan melupakan.
Kejahatan akan selalu kembali pada mereka yang memilih untuk melakukannya, ucapnya kepada diri sendiri. Namun, langkahnya tidak berhenti di situ. Sari tahu bahwa balas dendamnya tidak akan pernah benar-benar selesai hingga setiap orang yang terlibat dalam penderitaannya merasakan akibat dari perbuatan mereka. Ia melangkah pergi dari desa itu, namun setiap langkahnya membawa pesan, keadilan, meski datang terlambat, tetap akan ditemukan. Maya dan Rudi yang tertinggal, duduk diam di bawah pohon besar yang pernah menjadi tempat Sari diikat. "Apa yang akan terjadi dengan kita, Maya?" tanya Rudi lirih. Maya tidak menjawab, tetapi matanya yang berkaca-kaca mengisyaratkan bahwa ia tahu perjalanan mereka baru saja dimulai. "Kita harus mulai dari awal, Rudi. Kita harus membayar harga dari kesalahan kita," jawab Maya dengan tekad. Desa Purnama Jaya kini tinggal kenangan. Kenangan akan sebuah tragedi yang memisahkan banyak hati, namun juga meninggalkan harapan bahwa keadilan, meski datang dengan cara yang sangat mengerikan, selalu ada pada akhirnya. Malam itu, Sari menghilang ke dalam kegelapan, namun kisahnya akan terus hidup, menghantui mereka yang pernah berbuat salah. Sebuah pengingat bahwa tidak ada yang bisa lari dari takdir, dan setiap perbuatan buruk akan selalu kembali kepada pelakunya, dalam bentuk yang tak terduga. "Aku akan kembali," adalah janji yang terus terngiang di udara, dan Sari tahu, keadilan yang ia cari akan terus mengejarnya, tidak peduli berapa lama waktunya. Malam semakin larut saat Sari melangkah meninggalkan desa Purnama Jaya. Desa yang kini porak-poranda oleh tindakannya. Api yang telah merenggut segalanya bagi Pak Aditya dan Arum menyisakan ketakutan yang menghantui seluruh desa. Sari yang telah membalas dendamnya, meskipun dengan cara yang mengerikan, kini melangkah ke dalam kegelapan, meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. Namun, meskipun kemarahannya telah terluapkan, ada sesuatu yang mengganjal di hati Sari. Rasa kosong yang tak bisa ia tanggalkan. Apa yang ia lakukan pada mereka? Apa yang ia lakukan pada Pak Aditya dan Arum, meskipun itu adalah balas dendam, apakah itu benar-benar menghapus rasa sakit yang ia rasakan? Apakah itu benar-benar membuatnya merasa utuh kembali? "Apa yang aku cari, sebenarnya?" gumam Sari, sambil melangkah melewati jalanan desa yang kini hening. Suasana sepi itu seperti menyimpan sebuah rahasia, sebuah beban yang tak pernah terungkapkan oleh mereka yang hanya bisa hidup dalam penyesalan. Namun, langkahnya berhenti ketika ia mendengar suara yang familiar, suara yang dulu sering menenangkan hatinya. Suara itu datang dari belakangnya. "Sari!" Suara lembut Maya terdengar jelas di udara malam. "Sari, tolong berhenti." Sari berbalik. Maya berdiri di sana, dengan wajah penuh keputusasaan dan air mata yang terus mengalir. "Ibu." Sari terdiam. Apa yang ingin dikatakan oleh Maya sekarang? "Aku tidak tahu harus berkata apa. Kami sudah menghancurkanmu, Sari. Aku sudah kehilanganmu dan sekarang aku ingin menebus semuanya. Aku tidak ingin kamu berjalan di jalan ini, jalan yang penuh kebencian dan dendam," ucap Maya, suaranya parau dan penuh dengan kesedihan. "Aku tahu aku salah. Aku tahu kami semua salah. Tapi tolong, jangan biarkan dirimu terjebak dalam kemarahan ini. Jangan biarkan dirimu menjadi bagian dari kegelapan itu." Sari menatap Maya dengan tatapan kosong. Ada rasa bingung, ada rasa kasihan, namun ada juga rasa kesepian yang menghantui setiap langkahnya. "Ibu, aku tidak tahu apa lagi yang harus aku lakukan. Mereka telah mengambil semuanya dariku. Mereka membuatku merasa tak berarti, seperti aku bukan siapa-siapa. Dan sekarang, aku harus membalas mereka. Itu satu-satunya cara agar aku bisa merasa hidup lagi." Aku tahu rasa sakit yang kamu rasakan, Sari," jawab Maya, sambil menahan air matanya. "Tapi itu bukanlah jalan yang harus kamu tempuh. Kamu adalah anakku, dan aku ingin kamu hidup dengan hati yang penuh kasih, bukan kebencian. Kamu tidak perlu menjadikan dendammu sebagai alasan untuk hidup. Kamu lebih dari itu." Sari terdiam. Kata-kata Maya menyentuh hatinya, tetapi masih ada kebingungan yang mencekam pikirannya. "Aku tidak tahu bagaimana caranya, Ibu.
Apa yang harus aku lakukan untuk menghapus semua rasa sakit ini? Dengan memaafkan, Sari. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi dirimu kesempatan untuk sembuh, jawab Maya dengan lembut. Kamu bisa memilih untuk melanjutkan hidupmu, bukan untuk membalas perbuatan mereka, tetapi untuk diri kamu sendiri. Hanya kamu yang bisa memilih jalanmu. Ada keheningan panjang di antara mereka. Sari menatap ibu yang telah lama ia tinggalkan di tengah-tengah penderitaannya. Aku ingin berhenti, Ibu, tapi aku tidak tahu bagaimana, ucapnya dengan suara pelan, penuh keputusasaan. Aku merasa sudah terlalu jauh terjerumus. Tidak ada kata terlambat. Sari, kamu masih punya waktu untuk memilih. Kamu masih bisa kembali ke jalan yang benar, jawab Maya, mengulurkan tangan dengan penuh harapan. Sari menatap tangan Maya yang terbuka. Tangan yang dulu menyayangi dan merawatnya meskipun dunia tidak pernah memperlakukannya dengan adil. Akankah ia benar-benar memilih untuk menyerahkan segala kebenciannya? Akankah ia memilih untuk memulai kembali, meskipun semua yang terjadi tidak bisa diubah? Dengan langkah yang lebih mantap, Sari akhirnya meraih tangan Maya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis di pelukan ibunya. Aku ingin berhenti, Ibu. Aku ingin mulai hidup lagi, bisiknya. Aku ingin merasakan damai, meskipun aku tahu itu akan sangat sulit. Maya memeluk Sari erat-erat, seperti tak ingin melepaskannya lagi. Kamu akan merasa damai, Sari. Kita akan melangkah bersama, melupakan masa lalu dan membangun masa depan. Kedua wanita itu, ibu dan anak, berdiri bersama di malam yang sepi, namun penuh harapan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan lagi terjebak dalam kebencian. Mereka memilih untuk memaafkan, memilih untuk hidup dengan kasih dan berharap bahwa suatu hari, keadilan yang sejati akan datang tanpa harus menuntut balas. Desa Purnama Jaya yang dulu penuh dengan kebencian kini perlahan mulai menyembuhkan diri. Meskipun ada luka yang dalam, namun ada juga pengharapan untuk hari esok yang lebih baik. Sari dan Maya meninggalkan desa itu, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pejuang yang memilih untuk melanjutkan hidup dengan hati yang lebih murni. Mereka tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi mereka siap untuk melangkah ke depan, bersama-sama. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.